Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di episode kali ini kami akan menceritakan gitu ya perjalanan ibadah haji kami tahun 2023. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan sedikit informasi ya, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan berangkat haji tahun ini gitu ya. Jadi di episode ini kami akan memfokuskan pembahasan terkait dengan apa sih yang kita lakukan selama di Mekah gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita membahas apa saja sih aktivitas atau kegiatan bagaimana ketika kita di Madinah, maka di episode ini kami akan fokus apa sih yang bisa kita lakukan atau ibadah-ibadah apa atau kita perlu prepare apa saja ketika kita di Mekah gitu ya. Jadi setelah kita di Madinah selama 8 hari, maka kita akan dikondisikan oleh ketua kloter kita untuk meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. Nah, kita biasanya diminta untuk langsung berpakaian ihram ya ketika meninggalkan hotel. Kita packing dulu barang-barang, jangan sampai ada yang tertinggal di hotel Madinah. Nah, dan kita dikondisikan untuk sudah berpakaian ihram ketika meninggalkan hotel. Kemudian kita dari hotel itu kita nanti sebelum sampai ke Mekah, kita menuju ke Masjid Bir Ali dulu untuk mengambil mikot umroh wajib ya. Untuk niat umroh wajib. Jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kita lumayan lama ya, ada sekitar 6 apa 8 jam ya. Ya, di sekitar itulah, lumayan lama, dan kita nanti akan berhenti di Masjid Bir Ali untuk melakukan niat mengambil mikot di Bir Ali untuk umroh wajib kita. Jadi kita nanti setelah dari Masjid Bir Ali kita sudah kondisinya sudah berihram. Setelah kita mengambil mikot di Masjid Bir Ali, kita langsung menuju ke Mekah. Nah, di Mekah itu nanti sama seperti ketika kita pertama kali datang di Madinah ya. Saran kami sering-seringlah memfoto lokasi hotel kita, lokasi jalanan, tampak depan. Kalau perlu kita minta resepsionis untuk minta kartu namanya hotel, karena itu senjata kita ya ketika kita, semoga saja sih nggak kejadian ya, kalau kita kesasar atau apa itu kita tinggal minta bantuan untuk diantarkan ke hotel. Nah, daripada seperti itu mending kita dokumentasikan saja hotelnya kita, dari tampak depan kita foto, terus sekitar jalanan kita foto, dan yang nggak kalah penting adalah tag lokasi. Jadi begitu sampai hotel, karena kita kan berada di tempat yang baru ya, saya pikir entah tua muda itu kalau di tempat yang baru kan kita juga butuh adaptasi. Nah, kami sarankan supaya begitu sampai hotel langsung tag lokasi hotel itu, kemudian kita kirimkan ke suami atau ke istri atau ke teman atau ke saudara atau teman seregu kita. Jadi tujuannya apa sih tag lokasi? Karena kita nanti itu biar memudahkan ketika kita perjalanan dari hotel ke terminal atau ke masjid, kita nanti akan lebih memudahkan kita untuk akomodasinya. Nah, kemudian begitu sampai di hotel itu biasanya kita akan, kalau kita jamaah haji yang KBIH ya, biasanya kita langsung dapat instruksi di KBIH kita masing-masing. Begitu kita masuk hotel ya, kita langsung nyalakan TV, itu ada live-nya Ka'bah gitu ya, live-nya Masjidil Haram. Jadi kita tahu seberapa crowded-nya orang, karena kita kan mau tawaf ya. Jadi setelah ambil mikot di Bir Ali tadi, kita misinya itu adalah menyelesaikan rukun umroh kita, umroh wajib. Nah, yang perlu kita ketahui gitu ya, di Madinah sama di Mekah itu kondisinya tuh beda jauh gitu. Kalau di Madinah itu kita antara hotel ke masjidnya itu juga deket, dan suasananya pun juga nggak crowded seperti di Mekah ya, beda seperti di Mekah. Di Mekah itu kita nanti sampai hotel biasanya akan diberi edukasi ya terkait dengan transportasi kita selama di Mekah, karena di Mekah kan kita lebih lama ya tinggalnya. Diberitahu sama panitia dari PPIH-nya kita berada di area apa. Kalau kami kemarin itu di area Raudhah.
Raudhah itu nanti akan ada beberapa hotel. Raudhah itu kan area 6. Jadi nanti hotel-hotel di sana itu dikasih kode. Ada yang hotel A itu kodenya 601, hotel B 602, hotel C 603 seterusnya. Nah, kita nanti akan diberi edukasi sama panitia terminal mana sih yang bisa kita tuju ketika kita di area Raudhah. Kalau kita kemarin tuh terminal Sip Amir ya, dan kita mendapatkan kartu yang seperti ini. Nah. Jadi kalau kita dari hotel mau menuju ke Masjidil Haram itu kan jauh ya. Jaraknya itu kalau dari area Raudhah itu kalau di Google Map itu dari pelatarannya Masjidil Haram sampai ke hotel yang kemarin tempat kami itu sekitar hampir 8 kiloan. 8 kilometer. Itu ketika ditempuh langsung. Nah, masalahnya itu kan Google Map yang dituju itu beda dengan alur yang di realnya, karena bisa jadi jalur dari bis yang dari hotel menuju ke mana? Ke Masjidil Haramnya itu bisa lebih dari itu. Nah, bis sholawat itu gratis, jadi tiap jamaah itu nanti bisa dengan gratis dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Nah, kalau kemarin kami di Terminal Sip Amir itu mungkin perjalanan hanya sekitar kalau lancar ya, karena 10 menit 15 ya menit. 10 sampai 15 menitan itu kalau lancar. Cuma seringnya itu juga macet banget. Kalaupun macet itu bisa lama, bisa sampai sejam, apalagi ketika pas menjelang waktu sholat. Atau mungkin pas ketika waktu Jumat itu biasanya hanya beroperasi sampai jam 9 pagi. Setelah itu sudah selebihnya itu nggak ada lagi nanti setelah waktu Jumat, setelah Jumatan itu baru mungkin 1 jaman lah itu baru ada. Nah, itu kita bisa memanfaatkan bis lain, tapi ini juga butuh lebih banyak pengetahuan terkait jalur alternatif yang lain. Contohnya pakai bus maka yang warnanya putih. Bus maka ada tulisannya, dan tiap area itu biasanya ada haltenya Mekah Bus gitu ya. Itu insya Allah juga gratis ya. Kemarin kami itu gratis, bisa pakai alternatif bis Mekah ketika kita misalkan nunggu atau mungkin terlalu lama, atau mungkin pas sering penuh untuk bis sholawat yang memang untuk jamaah Indonesia. Nah, kita lanjut ya, rangkaian umroh wajib kita. Jadi begitu kita mau berangkat ke Masjidil Haram gitu ya, kita langsung menuju terminal sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh PPIH. Jadi kita menuju, kalau di Raudhah itu berarti terminalnya di Sip Amir. Kemudian dari Sip Amir ke antara terminal menuju ke pelatarannya Masjidil Haram itu biasanya kita jalan sekitar 1 kiloan lah. Jarak antara Masjidil Haram ke masing-masing terminal itu terminalnya kan beda-beda ya. Di area-area yang lain tuh juga terminalnya mungkin beda lagi gitu ya. Jarak antara terminal ke Masjidil Haram kita akan jalan kaki. Nah, ini akan terasa sekali vibe perjuangannya itu. Jalan kaki itu sekitar 1 kiloan ya, sampai pelatarannya ya, bukan tempat sholatnya, sampai pelatarannya masjid. Nah, saran kami ya, karena ini kali pertama kita ke Masjidil Haram, kami sarankan, kan kita niatnya kan mau tawaf ya, setelah ambil mikot kita tawaf sa'i. Nah, ketika tawaf itu usahakan kita masuk lewat pintu 1 atau 79. Supaya apa? Supaya kita bisa tawaf di mataf di pelatarannya Ka'bah gitu ya. Karena kalau kita masuk lewat pintu selain itu, kita nanti akan diarahkan sama askar-askar. Jadi askarnya di Mekah ini lebih ganas ya ketimbang daripada di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram tuh askarnya keren ini. Jadi kita usahakan masuk lewat pintu Babu Salam nomor 1 ataupun King Fahad 79. Nah, ketika kita bisa masuk lewat pintu itu, insya Allah kita akan menuju ke mataf. Jadi begitu kita masuk pintu, kita nanti akan ada eskalator turun, itu yang akan mengantarkan kita bisa tawaf di pelatarannya Ka'bah.
Karena ketika kita tawaf di pelataran Ka'bah itu waktunya lebih ringkes dan rasanya itu luar biasa lah, apalagi ketika pertama kali kita ke Masjidil Haram. Kita jangankan pertama kali, kedua, ketiga kali pun juga rasanya juga terenyuhnya itu juga inilah dapat banget lah. Jadi kita bisa tawaf di pelatarannya Ka'bah. Ketika kita masuknya lewat pintu selain itu 1/79, kita biasanya akan diarahkan untuk tawaf di lantai 1, lantai 2, atau bahkan di rooftop. Nah, ini yang sebaiknya sebisa mungkin kita hindari ya untuk awal-awal. Kalau untuk yang setelahnya, umrah sunnah setelahnya itu mungkin bisalah kita coba menguji fisik kita untuk tawaf di lantai 2, 3, atau di rooftop. Nanti vibe-nya akan beda. Karena lintasannya yang semakin lebar, lintasannya semakin panjang. Nah, itu juga butuh waktu yang tidak sebentar nanti ketika kita tawaf tidak di pelatarannya Ka'bah. Jadi karena ini umrah wajib, sebisa mungkin kita bisa masuk lewat pintu 1 atau 79 supaya kita bisa dekat gitu ya sama Ka'bah. Kita tawaf, kemudian kita selesai tawaf, kita disunahkan buat sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita minum zam-zam. Kalau fisik kita masih mampu, lanjut langsung sa'i. Kemudian kita tahallul. Nah, langsung sholat subuh di sana sekalian, baru kemudian kita kembali ke hotel. Karena di Mekah itu kita nanti kan lama ya tinggalnya di Mekah itu, kita sebaiknya benar-benar menjaga fisik kita, terutama makan yang sudah disediakan, makan pagi, siang, sama malam itu usahakan kita konsumsi sesuai dengan jamnya. Jadi di tiap boxnya makanan itu ada jam konsumsi, sebaiknya sebelum pukul sekian. Nah, itu sebaiknya kita makan saja lah. Meskipun rasanya mungkin nggak sesuai dengan lidah kita, Allahumma enak, karena kita butuh energi ya untuk bisa melakukan ibadah-ibadah selama di sana. Dan cuaca pun juga sangat berbeda jauh, jadi sebaiknya benar-benar kita menjaga fisik kita. Nah, dari perjalanan pulang tadi ya menuju ke hotel, kita pastikan jangan lupa tag lokasi lagi. Kami sarankan sering-sering tag lokasi supaya nggak sampai kejadian kita nyasar gitu. Karena tidak semua askar itu bisa kita tanyai. Kadang mereka pun juga bingung dengan hotel, apalagi kita tunjukkan kartu nama hotel, dia pun juga nggak semuanya dia paham. Jadi sebaiknya ketika kita sampai di terminal, kita tag lokasi terminalnya. Ketika kita masuk ke pintu 1 tadi, kita tag lokasinya juga pun nggak apa-apa, kita kirim ke pasangan kita atau ke teman regu kita. Kemudian ketika kita kembali ke terminal lagi. Nah, ini yang kadang kita ini masuknya lewat pintu 1, keluarnya itu nggak bisa langsung pintu 1 ya. Dengan adanya tag lokasi itu akan memudahkan kita untuk menuju ke terminal. Karena sekali kita kesasar gitu ya, itu biasanya akan semakin panjang lintasan yang kita tempuh, karena kita ya jalan kaki itu nggak mudah, nggak semudah di Indonesia misalkan ada pesan Grab aja atau Gojek gitu. Nggak semudah itu. Jadi memang kita ya jalan kaki dari kita keluar dari Masjidil Haram menuju ke terminalnya. Ketika kita punya tag lokasinya, insya Allah kita mudah untuk menjangkau di terminal itu. Dari terminal kita naik bus sholawat, kemudian kita kembali ke hotel pun juga insya Allah mudah gitu. Yang biasanya
jamaah haji Indonesia lakukan ketika biasanya rombongan ya atau janjian ketemuan itu biasanya di WC 3. Karena itu tempatnya itu memang menjadi ini ya, tempat favorit untuk janjian. Tempatnya di pojokan, itu memang ada beberapa jalur ya, ada yang dari arah Raudhah dan beberapa area lain itu memang ini ya tempatnya memang strategis. Jadi banyak banget, bukan hanya dari Indonesia, mungkin dari negara-negara lain pun Malaysia. ya itu memang menjadikan WC 3 itu sebagai tempat janjian. Tempat favorit untuk berkumpul atau mungkin bertemu setelah mungkin beda karena lokasinya yang strategis sekarang iya. Barangkali ya, karena itu dekat dengan Zamzam Tower juga. Dekat dengan Zamzam Tower. Terus yang perlu kita waspada gitu ya, saat kita kembali ke hotel setelah umroh wajib itu karena kalau pas kita berangkatnya naik bus selawat itu kan jelas ya, yang kita tuju itu terminal akhir di Sip Amir yang bisa menuju ke kita. Setelah turun di Sip Amir kita bisa langsung menuju ke Masjidil Haram. Cuman ketika waktu pulang, nah ini yang harus aware ya kita. Jadi dari Sip Amir kita kembali ke hotel. Nah, jangan terlena dengan jangan bangunan-bangunannya. Kita harus waspada terhadap tempat-tempat yang dilewati oleh bus sholawat itu. Karena bus sholawatnya dari Sip Amir itu menuju ke banyak area. Jadi kalau kita areanya Raudhah yang kodenya 6, begitu kita masuk ke kawasan yang hotelnya ada hotel ya, tiap hotel ada kodenya. Sebaiknya kita aware sama nomor. Cuma kadang tidak harus urut jalurnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak harus urut. Kadang ada yang dilewati hanya yang area 3 ke langsung 6. Nah, itu memang ini harus memang benar-benar ini diperhatikan untuk areanya. Karena yang dituju itu bukan itu antar jemput dari hotel ke masjid, kemudian masjid ke hotel kita, itu bukan. Bisnya itu memang punya jalur. Nah, kebetulan hotel kita lewat di jalur tersebut. Terus apalagi ya, ketika kita di Mekah itu kan kita menunggu puncak haji kan kita punya spend waktu yang waktu yang lama ya. Kita punya waktu yang lama, sebaiknya tetap kita menjaga kondisi fisik kita. Nah, kita biasanya itu apalagi ketika hari Jumat itu sebaiknya benar-benar prepare dari pagi ya. Kalau kita mau sholat Jumat di sana, siap-siapnya harus lebih pagi gitu ya, supaya karena memang crowdednya luar biasa di Masjidil Haram itu. Nah, biasanya beberapa hari menjelang puncak haji gitu ya, kita biasanya dikondisikan sama panitia itu untuk melakukan sholat di hotel kita masing-masing. Jadi hotel-hotel yang ada di Mekah itu biasanya menyediakan satu lantai khusus gitu ya, buat kayak semacam musola gitu ya. Musola, kita bisa sholat di situ. Nah, karena longgarnya waktu ya antara umroh wajib dengan puncak haji, nah ini bisa kita manfaatkan umroh sunnah atau tawaf sunnah gitu ya. Dan sebaiknya ketika sudah H-min 3-4 hari sebelum puncak haji, sebaiknya kita sudah benar-benar menyiapkan fisik kita, fokus untuk puncak haji. Jadi umroh itu sebaiknya kita lakukan jauh-jauh hari sebelum puncak haji atau justru setelah puncak haji. Karena ujian, kalau kami merasa ya, ujian seberat-beratnya ujian jamaah haji itu ya ketika di Al-Musna itu. Ya, karena ya memang ya seperti yang pernah kami sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya ya memang di Al-Musna itu memang antara fasilitas dan jumlah orangnya itu tidak imbang. Nah, itu nanti akan kami bahas di episode khusus ya terkait Al-Musna. Tapi hari ini di episode ini kita fokus apa saja yang bisa kita lakukan selama kita di Mekah gitu ya. Jadi kita bisa umroh sunnah kita bisa, kalau jamaah haji mandiri ya, kita bisa explore lebih dalam lagi. Kita pengen ambil mikot di mana toh? Oh, ternyata yang paling dekat itu di Masjid Tanim. Kami juga pernah bikin vlognya ya.
gimana kita ngambil mikot secara gratis dari Masjid Aisyah atau Masjid Tanim. Rutenya bagaimana, kita harus menuju kemana, naik bis apa, insya Allah lengkap di video kami yang sebelum ini, di video yang lain. Pilihan alternatif lain ketika kita menginginkan waktu yang lebih efisien ya, dari hotel ke Masjidil Haram, kita bisa dengan cara naik taksi ya. Dengan naik taksi itu biasanya kalau pas subuh, misalkan kita, karena waktu subuh itu kan ketika kita bangun kemudian siap-siap, apalagi malamnya pulang setelah sholat isya itu biasanya kan sudah malam. Sementara waktu istirahat mungkin hanya sekitar 3 jaman, 3 jam 4 jam, kita harus segera siap-siap. Nah kalau misalkan waktunya itu sudah mepet, khawatir nanti ketinggalan subuh di Masjidil Haram, kita alternatifnya bisa dengan menggunakan taksi. Kita bisa tawar-menawar dengan sopir taksinya mereka. Yang bisa bahasa Indonesia itu banyak banget orang-orang Arab, baik penjual maupun sopir taksi itu yang bisa bahasa Indonesia, tinggal kita tawar-menawar. Kalaupun misalkan sopirnya nggak bisa bahasa Indonesia, biasanya dengan menunjukkan HP gitu ya, HP di kalkulator HP itu bisa kita tawar-menawar. Atau mungkin yang lebih hemat itu bisa menggunakan taksi yang bareng-bareng, yang besar itu ya, patungan dengan jamaah yang lain. Itu biasanya kalau yang patungan itu kemarin 2023 itu 5 realan lah, 5 realan itu sudah bisa patungan untuk satu mobil yang high-ace besar itu ya, isinya sampai 15 orang kalau nggak salah. Itu lumayan efisien dan cepat, nanti langsung biasanya dilewatkan di jalur ini ya, jalur jalan tikus, dan sopirnya di Arab itu kenceng-kenceng, jangan khawatir, kenceng-kenceng nyopirnya. Jadi biasanya mereka datang pengantaran tepat waktu mereka. Selain taksi yang konvensional, sebenarnya banyak juga semacam Grab atau Gojek. Kalau di Indonesia namanya Grab, Gojek gitu ya. Kalau di sana itu ada juga taksi online gitu ya kita menyebutnya. Itu Karim ada. Insya Allah itu ya sharing kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu yang mau berangkat haji tahun ini, dan semoga Bapak Ibu juga dilancarkan ibadahnya dan semoga menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya.